Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Kami dari kelompok 14 menyampaikan proyek kelas kami yang berjudul Rekayasa Engineering pada konstruksi instalasi current transformer di pelanggan tegangan menengah dengan melibatkan analisa bisnis modal kanvas dan penilaian tingkat kesiapan teknologi. Di grup kami ada Ges Mulyadi, William, Krishna, dan Nugroho. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, dan Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, MN. Izin ini baik. Outline-nya pembahasan kami ada abstraksi, latar belakang, dasar teori, metodologi penelitian, kemudian pembahasan analisa BMC dan TKT, rangkuman hasil penting penelitian, kemudian pembahasan terkait implikasi manajerial, analisis implikasi manajerial, dan kesimpulan serta saran. Berikut abstraksinya, pointernya. Perkembangan teknologi CT dan kabel 20 kV pada konstruksi kubikel pelanggan TM tegangan menengah menyebabkan proses bisnis existing menjadi sumber inakurasi metering. Sumber penyebab inakurasi metering adalah karena munculnya fluksi lawan pada core CT sehingga arus sekunder CT menjadi lebih kecil dari seharusnya. Melalui rekayasa engineering yang telah diuji kelayakannya menggunakan TKT yang bisa berhasil hingga level 7, maka pengukuran CT berhasil dikembalikan kepada kelas akurasinya. Berdasarkan analisa BMC, bahwa perusahaan berhasil menekan susut sebesar 0,58% dan meningkatkan pendapatan finansial hingga 2,5 miliar per bulan, serta implikasi manajerial dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut latar belakangnya menjadi rumusan masalah, praktek bisnis existing pasang baru dan perubahan daya, serta pemeliharaan kubikel pelanggan TM. Itulah dua praktek bisnis proses besar yang menjadi sumber inakurasi metering. Kemudian, rekayasa engineering pada konstruksi instalasi CT di pelanggan tegangan menengah itu diproyeksikan dapat menekan kerugian perusahaan dari sisi finansial, non-finansial, maupun reputasi. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa praktek bisnis saat ini terkait pengendalian akurasi metering menggunakan analisa BMC. Menganalisa potensi susut yang terjadi akibat inakurasi metering pada pelanggan tegangan menengah. Melakukan pengujian level kesiapan produk rekayasa engineering menggunakan metode tingkat kesiapan teknologi dan merumuskan rekomendasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ruang lingkup penelitian kami pada pelanggan tegangan menengah di PLN Unit 8XYZ. Ini dasar teorinya kami coba kemas sehingga bisa menceritakan dasar teori ini bisa bercerita arah alur kami akan melakukan penelitian. Dimulai dari identifikasi masalah yang terjadi pada proses bisnis. Berikut yang paling kanan ini adalah praktek bisnis existing, bacanya dari paling kanan. Ini kami akan mengidentifikasi di mana sumber penyebab terjadinya inakurasi metering. Itu ada pada kotak besar warna coklat. Pelaksanaan ada pada pelaksanaan proses pasang baru dan perubahan daya dan pelaksanaan pemeliharaan. Dua proses besar ini yang menyebabkan sumber dari inakurasi metering. Kemudian berikutnya masuk kepada metode identifikasi masalah dan uji teknis. Itu di sini dasar teori yang terlibat di sini adalah desain konstruksi existing, di situ ada CT di situ, dan desain pemasangan yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana menganalisa ini sehingga muncul ketika terjadi inakurasi metering, maka kami harus libatkan hukum Faraday. Kemudian ketika nanti kami akan lakukan pengujian dengan analisa hukum Faraday, setelah dilakukan rekayasa, maka harus ada pembanding hasil penelitian ya dalam bentuk standar akurasi IEC 60041 tahun 2003. Nah, kemudian setelah nanti ini dilakukan identifikasi, kemudian dilakukan rekayasa engineering, hasilnya itu diuji. Metode uji manajerial menggunakan analisa BMC, fungsi untuk menciptakan value, nilai jual, dan meningkatkan laba. Kemudian diuji nanti dari si aspek bisnis. Dari sisi aspek teknisnya diuji dengan TKT sebagai acuan transaksional teknologi yang realistis dan fair antara PLN, pelanggan, dan pengguna teknologi. Ini dasar teori yang kami gunakan bagaimana ini bisa mendukung penelitian kami. Metodologi yang kami gunakan urut-urutannya mulai dari pengumpulan data awal,
Itu melibatkan data pelanggan, uji sampling akurasi metering, data losses, dan data penjualan. Kemudian masuk ke bisnis model, melibatkan analisa praktek bisnis existing, analisa studi literatur dan keterkaitannya, kemudian skenario BMC. Kemudian masuk tahap berikutnya ke rekayasa engineering. Di sini kami melakukan evaluasi proses bisnis existing, kemudian evaluasi desain konstruksi kubikel metering pelanggan TM, kemudian kami lakukan desain produk inovasi. Kemudian masuk ke pengujian hasil yang masuk dalam tahapan dalam lingkupnya pengujian hasil adalah uji kelayakan teknis menggunakan TKT, tingkat kesiapan teknologi, kemudian uji kelayakan bisnis menggunakan BMC, dan rekomendasi manajerial. Yang terakhir kami lakukan rilis produk dalam bentuk portofolio produk dan penerimaan manajerial yang merasakan manfaatnya secara finansial maupun non finansial. Selanjutnya pembahasan akumulasi penelitian disampaikan oleh Mas Willy, silakan. Ya baik, terima kasih banyak Pak Gede. Izin melanjutkan, Mbak. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka kita akan coba mengembangkan solusi teknologi yang sifatnya fair antara PLN dan juga dengan pelanggan serta juga dengan adanya regulasi. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan secara signifikan. Jadi ada dua sisi aspek yang akan kita tinjau. Yang pertama dari sisi pendekatan teknisnya secara ringkas seperti telah dijelaskan, bahwa permasalahan yang ada adalah bagaimana sih kita mempersiapkan sebuah produk yang akan diimplementasikan kepada pelanggan itu dapat memberikan hasil yang fair sehingga dapat disimpulkan dalam sebuah titik permasalahan terdapat dalam sebuah meteringnya. Meteringnya di mana terjadi ada dalam sisi konstruksinya. Yang kedua dari sisi aspek bisnis. Dikarenakan sebuah perusahaan maka harus ada kita meninjau sifat antara untung maupun rugi. Dalam hal ini keuntungan juga harus diterima oleh pelanggan dan juga harus ada selain mendapatkan value dan juga dari sisi perusahaan dalam hal ini PLN juga harus mendapatkan nilai dari sisi CPI. Next, Pak. Nah, selanjutnya pendekatan pertama dari aspek dari sisi bisnis adalah menggunakan dari model BMC. Dalam hal ini segmentasi pelanggan yang tertata di tegangan menengah terdapat 4 kategori pelanggan, yakni adalah industri manufaktur, pabrik, perakitan, dan yang kedua adalah dari industri pariwisata dan juga perhotelan. Lalu yang ketiga komersial dan retail. Yang keempat adalah dari sisi sektor teknologi. Keempat customer ini harus kita petakan apakah mereka akan bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil dari teknologi yang akan kami terapkan ini. Yang pertama adalah dari tadi yang dikembangkan dalam sebuah flowchart tadi ada dua sisi yang kita nilai. Yang pertama adalah oh ternyata pelanggan membutuhkan ini adanya kebutuhan mereka penyambungan baru ataupun penambahan daya. Yang kedua, pelanggan ini membutuhkan adanya sebuah pemeliharaan berkala. Selanjutnya, oleh karena itu kita harus menciptakan sebuah produk yang akan bermanfaat bagi pelanggan, yakni adalah sebuah pelayanan, ya, kita membahasnya dari hijau ke biru, yakni dari layanan penyambungan, pemasangan baru, dan perubahan daya, dan juga bagaimana kita menciptakan sebuah layanan pemeliharaan. Lalu apa sih sebenarnya yang ingin dihindari oleh dari sisi pelanggan tersebut? Adanya terkait dengan tuntutan hukum. Yang kedua adalah terkait dengan tagihan-tagihan listrik yang tidak akurat. Oleh karena itu, PLN juga menyediakan untuk menghindari adanya kategori hukum dan juga adanya tagihan-tagihan yang tidak akurat, maka diperlukan adanya sebuah standarisasi current transfer meter atau CT. Lalu yang kedua adalah melakukan proses re-engineering standar, yakni bagaimana kita ini bisa mengembangkan, memperbaiki teknologi di CT dan juga dengan kabel power 20 kV-nya. Lalu harapan yang ingin dicapai dari sisi pelanggan adalah mereka ingin mendapatkan ini sebuah penghematan biaya. Lalu mereka juga ingin merasakan terimplementasi terkait kepuasan, dan yang terakhir adalah mereka patuh atau komplementari terhadap semua aturan-aturan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk memberikan peningkatan gain terhadap pelanggan, kalian juga telah menerapkan uji. Semua peralatan harus dilakukan semua uji kaliber, melakukan proaktif terhadap semua berbagai macam peralatan yang tersedia untuk pelanggan, lalu dilakukan pemantauan secara bertahap dan real time menggunakan teknologi EMI, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkan sebuah sistem integrasi manajemen energi dan mutu. Next, Pak. Itu dari next, Pak. Nah, selanjutnya
Dalam hal penerapan di BMC ini adalah masuk ke dalam kategori ketiga dan yang keempat adalah terkait dengan sumber daya dan juga aktivitas utama. Sumber daya yang akan kita dalam proses bisnis ini adalah terkait dengan sumber daya manusia, bagaimana teknologi kita yang akan menggunakannya, lalu infrastruktur ataupun fasilitas yang tersedia, SOP yang akan kita terapkan, dan yang terakhir adalah sebuah keharusan terkait dengan dukungan manajerial dan juga kebijakan-kebijakan baik dari sektor internal PLN maupun dari sisi regulasi pemerintah. Aktivitas utama dalam hal proses bisnis ini adalah dijelaskan sebelumnya adalah kita melakukan identifikasi, ya, evaluasi masalah, lalu kita mengembangkan, mencari sebab akibatnya dan memperbaiki dan mengimplementasikan inovasi tersebut. Selanjutnya kita akan menguji, melakukan validasi, lalu melakukan peningkatan terkait dengan pemeliharaan konstruksi tadi. Yang kelima adalah kita melakukan kolaborasi juga dengan berbagai macam sumber daya yang di luar, baik dari pihak-pihak fabrikan ataupun dari stakeholder-stakeholder yang ada. Dan yang terakhir adalah menciptakan sebuah standar nasional yang artinya bisa berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan yang masuk ke bagian BMC yang terakhir adalah terkait dengan cost structure dan revenue system. Dalam hal ini, karena harus berkaitan dari sisi BMC dan juga dengan dari sisi proses bisnis dan juga dari sisi aspek teknis bagaimana kita mempersiapkan teknologi tersebut, maka akan kita coba kawinkan. Yang pertama adalah dari sisi dari cost structure-nya. Cost structure ini sangat mempengaruhi bagaimana kita mengimplementasikan di dalam tingkat kesiapan teknologi tersebut. Misalnya dalam tingkat ke TRL 1 dari dasar teori dan kita pengembangan teknologi, semuanya berawal dari identifikasi masalah, yakni dari operasi dan pemeliharaan OPHAR di dalam presentasi. Berangkat dari situ dilakukan pemetaan dalam manajemen risiko yang semuanya tadi telah dijelaskan mulai dari berbagai macam unsur tadi, dan terakhir adalah bagaimana nih kita bisa menciptakan sebuah perbaikan melalui peralatan-peralatan yang ada. Setelah peralatan yang ada kita lakukan menciptakan sebuah inovasi baru. Selanjutnya masuk ke dalam sisi yang kedua yaitu dari tingkat 4 dan kelima yaitu dari bagaimana kita mengembangkan dari dasar-dasar teori tadi masuk ke dalam pengembangan dalam skala lab. Oleh karena itu dalam hal ini kalian memiliki unit Puslit atau penelitian dan pengembangan, mengembangkan dari produk-produk yang tadi dasar-dasarnya sifatnya teoritis, berdasarkan hukum-hukum yang kelistrikan yang ada dan juga regulasi. Selanjutnya dilakukan sebuah proses administrasi secara legal seperti apa yang tahapan harusnya. Selanjutnya dilakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh insan PLN yang ada, khususnya teman-teman yang berjuang di lapangan dalam hal untuk pemeliharaan perbaikan tegangan losis, dilakukan sebuah pemetaan secara standarisasi. Masuk ke dalam tahap TRL 6 dan 7 adalah untuk masuk ke dalam tahap implementasi di lapangan, maka masuk dalam tahap di pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir, karena memang masih belum masuk dalam standarisasi. Oleh karena itu, pekerjaan ini harus masuk dalam target utama kita adalah untuk penurunan losis, dan yang dari penurunan losis ini kita bisa mendapatkan peningkatan penjualan dan juga penyelamatan terhadap. Oke, next Pak. Baik Pak, saya lanjutkan Pak terkait hal-hal penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Singkat saja Pak, yang pertama terkait permasalahan identifikasi itu terkait ada ketidakakuratan metering pada konstruksi kubikel Pak. Kemudian yang kedua itu terkait standar konstruksi, itu untuk kaitannya belum bisa menjawab permasalahan ketidakakuratan sistem metering, namun perlu dilakukan update ya Pak terkait standar mempertimbangkan teknologi konstruksi maupun perkembangan teknologi current transforming yaitu jenis ring Pak. Kemudian terkait pengembangan solusi, implementasi hasil, kemudian terkait pengujian kesiapan teknologi Pak. Next. Bahasan terkait implikasi manajerial Pak. Yang pertama itu terkait keandalan sistem distribusi tenaga listrik Pak. Di situ manajemen perlu memastikan distribusi tenaga listrik itu dapat dioperasikan secara andal dan akurat. Kemudian dari sisi efisiensi operasional, dengan implementasi standar baru itu harapannya pemeliharaan sistem metering itu untuk memastikan konsistensi kualitas itu membaik ya Pak. Itu berdampak langsung terhadap efisiensi operasional, kemudian transparansi dan kepercayaan pelanggan, yaitu manajemen dapat meningkatkan terkait transparansi dalam penagihan listrik Pak. Kemudian penghematan biaya itu mengurangi kesalahan yang menyebabkan biaya tambahan Pak, baik dalam bentuk komplain pelanggan maupun perbaikan teknis yang tidak perlu. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data itu harapannya terkait analisa demand forecast dan capacity balance itu lebih mudah untuk dihitung Pak. Kemudian peningkatan kinerja perusahaan itu manajemen bisa mendapatkan kinerja penjualan yang real sehingga tidak perlu melakukan proyeksi kinerja penjualan tenaga listrik
itu bisa direncanakan dengan lebih matang lagi, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah terkait analisis implikasi manajerial. Jadi sasaran utama dari penerapan hasil penelitian ini adalah yang pertama, sistem metering yang akurat bisa diimplementasikan secara menyeluruh, yaitu kepada pelanggan tegangan menengah, dan konsisten, yaitu pada proses pembuatan baru maupun penambahan daya, maupun juga proses pemeliharaan. Yang kedua terkait kesiapan implementasi teknologi, dan yang ketiga penerapan sasaran bisnis pada elemen BMC. Kemudian dilakukan analisa demand and supply menggunakan analisa SWOT. Nah, berikut adalah strategi untuk implementasi produk. Jadi dengan kita menggunakan matriks SWOT tadi, ada beberapa strategi yang kita lakukan. Dan dari strategi ini kita mencoba membuat program untuk bisa menjalankan strategi implementasi produk. Yang pertama terkait matrix strength dan opportunity. Jadi kita akan melakukan workshop dan pelatihan bersama vendor untuk memahami teknologi terbaru dan bagaimana mengimplementasinya dengan efisien. Yang kedua adanya audit rutin pada peralatan metering dan kampanye komunikasi kepada pelanggan tentang peningkatan akurasi dan kepatuhan regulasi. Dan yang ketiga, adanya tinjauan ulang kontrak kemitraan untuk memastikan perlindungan hukum dan melakukan program loyalitas pelanggan berdasarkan peningkatan layanan. Kemudian dari matrix strength dan threat, kita melakukan beberapa program. Di sini ada 3 yang mungkin akan kita lakukan. Yang pertama, melakukan pilot project dengan teknologi baru dan evaluasi hasilnya secara mendetail untuk meminimalisir risiko kegagalan yang meluas. Yang kedua, membuat kampanye informasi yang menjelaskan dampak dan peningkatan akurasi metering dan keuntungan untuk pelanggan dalam jangka panjang. Dan terakhir adalah dokumentasi hukum dan prosedur penanganan komplain yang solid untuk meminimalisir risiko hukum. Kemudian dari sisi weakness dan opportunity, kita melakukan program yang pertama benchmarking terhadap teknologi metering terbaru yang dapat memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Yang kedua, merencanakan jadwal instalasi dengan hati-hati dan pastikan vendor siap bekerja secara cepat dan efisien untuk mengurangi dampak kepada pelanggan. Dan terakhir adalah mengembangkan SOP baru agar sesuai regulasi dan melakukan pelatihan internal untuk semua pegawai yang terlibat dengan prosedur tersebut. Dan terakhir terkait metrik weakness dan threat, kita membuat program untuk cadangan anggaran khusus untuk menangani biaya tak terduga akibat penerapan teknologi baru. Yang kedua, implementasi program manajemen perubahan, pelatihan, komunikasi terbuka, dan melibatkan pegawai dalam proses perubahan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur kerja yang lean dan agile sesuai dengan kebutuhan teknologi baru dan lakukan audit secara rutin. Terakhir adalah terkait kesimpulan dasaran. Jadi ada 4 kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan. Yang pertama, berdasarkan analisa BMC, perusahaan dapat meningkatkan akurasi pengukuran energi, mengurangi losses, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang struktur dan fokus pada kebutuhan spesifik segmen pelanggan. Hal ini dapat berdampak secara langsung pada peningkatan pendapatan perusahaan hingga mencapai 2,5 miliar setiap bulannya. Yang kedua, melalui perbaikan konstruksi instalasi grounding pada CT rings, maka PLN XYZ berhasil mengembalikan hasil pengukuran sesuai standar kelas akurasi yang seharusnya sehingga menurunkan losses jaringan sebesar 0,58%. Ketiga, proses pengembangan inovasi ini berhasil melewati beberapa tahap penting dimulai dari penelitian dasar dan pengembangan teknologi TRL 1-3, validasi konsep eksperimen laboratorium TRL 4-5, hingga pengembangan prototipe dan pengujian lapangan yaitu TRL 6-7. Dan kesimpulan yang keempat adalah untuk memastikan keterikatan pelanggan dengan PLN XYZ, maka manajemen unit PLN harus memastikan prosedur pembaruan dijalankan secara konsisten.
mengembangkan kemampuan tim dalam memantau dan mendiagnosa secara terus-menerus meningkatkan CRM, serta melakukan inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan berdasarkan perspektif pelanggan. Nah, kemudian untuk saran-saran dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan manfaat secara teoritis, maka perlu dilakukan eskalasi lingkup landasan teori, identifikasi kesenjangan penelitian, maupun pengembangan metodologi pada area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, untuk meningkatkan manfaat secara praktis, diperlukan penguatan analisa bisnis dan analisa tingkat penerimaan teknologi dalam rangka memperkuat keyakinan penerimaan teknologi jika dilakukan eskalasi pasar. Oke, baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, ikan cupang, ikan gurami. Ada kursi ditabrak tronton. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan selamat menonton.